Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pernah mendengar istilah asimilasi? Baik, ya, video kali ini kami akan membahas mengenai asimilasi dikaitkan dengan hak-hak narapidana, teman-teman semuanya. Apakah asimilasi itu? Jika kita lihat dari aturan hukum yang ada, teman-teman semuanya, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau ingin membahas ini lebih lanjut, teman-teman semuanya, pahami dulu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 dan yang merupakan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Jadi ada nanti bahagian yang kemudian masih mengacu pada aturan yang lama, tapi juga ada yang mengatur pada aturan yang baru. Kita lihat dalam pasal 44 ya, mengenai syarat pemberian asimilasi bagi narapidana. Ini kami bahas karena ada beberapa pesan pribadi yang sampai kepada kami menanyakan tentang bagaimana sih sebenarnya untuk hak mengurus asimilasi ini, teman-teman. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat. A. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Di dalam waktu 6 bulan terakhir ada tidak dia kena hukuman disiplin? Jika ada, maka tidak berhak. B. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalankan 1/2 masa pidana. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana itu yang agak khusus, teman-teman semuanya ya? Nah, lihat dalam aturan perubahannya. Untuk dapat diberikan asimilasi, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana A. Terorisme, B. Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, C. Korupsi, D. Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan E. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain juga harus memenuhi syarat yang tadi saya bacakan, juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya, teman-teman semuanya, yaitu A. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan terakhir, B. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan C. Telah menjalani 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut adalah paling singkat 9 bulan. Selain juga harus memenuhi syarat yang dimaksud di atas, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan B. Menyatakan ikrar 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing. Dan 3. Selain harus memenuhi syarat-syarat dimaksud di atas, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, teman-teman semuanya. Nah, ini sekilas tentang asimilasi. Semoga dapat memenuhi ya pertanyaan yang diajukan melalui Facebook saya waktu itu tentang apa sih asimilasi dan apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan asimilasi. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.